Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Utami Hasibuan dengan NIM 233030800173. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi klinis dari kardiovaskular dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, langsung saja kita ke slide yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 topik. Yang pertama ada tentang jantung, lalu patofisiologi gagal jantung, paten ductus arteriosus, tetralogi velut, dan ventrikular ataupun atrial septal defect. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang jantung terlebih dahulu. Di sini, jantung adalah organ otot yang berongga dan berukuran besar. Ukurannya itu sebesar kepala tangan. Fungsi utama dari jantung sendiri yaitu memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Untuk jantung normal sendiri terdiri dari 4 ruang. 2 ruang jantung atas dinamakan atrium dan 2 jantung di bawahnya dinamakan ventrikel yang fungsinya untuk memompa. Sedangkan untuk dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventrikel menjadi bagian kanan dan kiri dinamakan dengan septum. Ruang jantung yang terdiri dari 4 ini yang pertama ada atrium ataupun biasa disebut dengan serambi. Yang kedua ada ventrikel atau yang biasa disebut dengan bilik. Untuk atrium sendiri dibagi menjadi 2 yaitu atrium dextra dan atrium ataupun serambi sinistra. Untuk atrium dextra sendiri fungsinya yaitu untuk menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava dan juga fungsinya yang lain yaitu memompa darah ke ventrikel kanan. Untuk atrium sinistra sendiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru dan juga memompa darah ke ventrikel kiri. Selanjutnya yaitu ada ventrikel atau bilik dextra. Untuk fungsinya sendiri yaitu memompa darah ke paru-paru. Dan yang terakhir ada ventrikel atau bilik sinistra. Di sini fungsinya sendiri yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya di sini kita bisa lihat jantung itu terdiri atas 3 lapisan. Untuk lapisan yang pertama ada perikardium. Untuk perikardium sendiri yaitu seperti yang warna abu-abu ini, itu disebut dengan perikardium. Perikardium sendiri merupakan lapisan yang paling luar. Perikardium berfungsi untuk melindungi gesekan pada jantung ketika jantung itu berdenyut. Selanjutnya yang kedua ada miokardium. Miokardium itu bisa kita lihat yang pink. Yang di gambar kita bisa lihat ada yang berwarna pink dan tebal, itu kita sebut dengan miokardium. Miokardium adalah lapisan paling tebal. Miokardium pada ventrikel itu lebih tebal daripada atrium. Kita bisa lihat ini miokardium pada ventrikel itu lebih tebal daripada pada atrium. Itu karena bagian ventrikel atau yang ini biasanya memompakan darah baik ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Kita bandingkan mana yang lebih tebal, miokardium pada ventrikel kiri atau miokardium pada pada ventrikel kiri atau pada ventrikel kanan atau yang biasa dengan kita sebut dengan ventrikel dextra ataupun sinistra. Jawabannya yaitu ventrikel sinistra
atau ventrikel kiri karena dia memompa darah ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya yang terakhir ada lapisan endokardium. Lapisan endokardium ini lapisan yang paling dalam dan juga yang paling tipis. Untuk lapisan itu kita bisa lihat yang garis-garis merah ini itu bisa disebut dengan endokardium. Selanjutnya yaitu kita bisa lanjut ke next slide. Di sini kita akan mempelajari tentang katup-katup jantung. Katup jantung sendiri dibagi atas 4, yaitu katup trikuspid, katup pulmonal, katup bikuspid, dan katup aorta. Untuk gambarnya sendiri kita bisa lihat pada slide kita yang sebelah kiri ini. Ini merupakan gambar-gambar katup. Yang pertama ada katup trikuspid. Katup trikuspid ini berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Katup trikuspid ini berada di antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Sesuai dengan namanya, katup trikuspid terdiri dari 3 daun katup. Baik, yang selanjutnya kita bisa lihat katup pulmonal. Yang ini, katup pulmonal ini yaitu darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui truncus pulmonalis sesaat setelah katup trikuspid tertutup. Truncus pulmonalis bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan juga kiri ataupun dextra dan sinistra yang akan berhubungan dengan jaringan paru dextra ataupun sinistra. Pada pangkal truncus pulmonalis terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup yang terbuka bila ventrikel kanan berkontraksi dan juga menutup eh, bila ventrikel kanan relaksasi, sehingga memungkinkan darah mengalir dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Selanjutnya yang ketiga, di sini kita bisa lihat katup bikuspid ataupun katup mitral. Nah, katup bikuspid ataupun katup mitral ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Seperti seperti katup trikuspid, katup bikuspid menutup pada saat kontraksi ventrikel. Katup bikuspid sendiri terdiri dari 2 daun katup. Dan yang terakhir ada katup aorta. Katup aorta ini adalah eh, katup aorta ini merupakan katup ini membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Pembuluh darah yang terdiri dari arteri, arteriol, dan kapiler dan venula serta vena merupakan pipa darah di mana di dalamnya terdapat sel-sel darah dan cairan plasma yang mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke jaringan serta organ-organ di seluruh tubuh ataupun sebaliknya. Arteri, arteriol, kapiler mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sebaliknya, vena dan venula mengalirkan darah kembali ke jantung. Baik, kita akan langsung saja next slide. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari gagal jantung atau biasa kita sebut dengan heart failure. Nah, gagal jantung ataupun heart failure adalah sebuah kondisi medis yang terjadi karena kurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan efektif. Untuk patofisiologi dari gagal jantung ini sangat kompleks dan melibatkan beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Untuk yang pertama berdasarkan abnormalitas.
Di sini ada kita bisa lihat berdasarkan abnormalitas yang yaitu kelainan katup. Kelainan katup ini adalah masalah dengan katup jantung yang mengganggu aliran darah. Yang kedua ada penyakit katup regurgitasi atau viral, kiri dan kanan intrakardiak ataupun ekstrakardiak. Ini merupakan pengembalian darah ke ventrikel yang salah tempat. Selanjutnya ada disfungsi sistolik. Untuk disfungsi sistolik ada infark miokard atau kardiomiopati ataupun hipertrofi patologis. Ini merupakan hilangnya atau rusaknya miosit jantung, hipertrofi patologis ataupun kardiomiopati. Yang kedua ada iskemia miokard atau chronic pressure overload. Ini bisa kita katakan kurangnya oksigenasi miokard atau tekanan darah tinggi yang berkepanjangan. Selanjutnya ada disfungsi diastolik. Ini terjadi karena katup yang rusak atau membran perikardial itu efusi. Ini merupakan gangguan relaksasi ventrikel akibat katup yang rusak atau efusi perikardial. Yang selanjutnya di sini bisa kita lihat karena mekanisme neurohormonal. Untuk mekanisme neurohormonal ini memiliki peran penting dalam patofisiologi gagal jantung. Untuk mekanismenya melibatkan yang pertama ada aktivasi sistem saraf simpatik. Respon kompensatori awal gagal jantung yang meningkatkan kontraktilitas miokardium dan juga frekuensi denyut jantung. Selanjutnya ada renin-angiotensin system atau RAS. Aktivasi RAS yang menyebabkan peningkatan angiotensin 2 yang berkontribusi pada vasokonstriksi dan stimulasi produksi aldosteron. Aldosteron ini meningkatkan reabsorpsi natrium dan juga air, menyebabkan retensi cairan dan peningkatan tekanan darah. Remodel yang selanjutnya yaitu adalah remodeling ventrikel kiri. Proses remodeling ventrikel kiri melibatkan perubahan morfofungsi miokardium. Ini termasuk hipertrofi miosit. Untuk hipertrofi miosit ini adalah pertumbuhan miosit jantung yang berlebihan. Selanjutnya ada nekrosis, apoptosis, apoptosis atau sel autofagi. Ini merupakan miosit jantung yang berakhir pada hilangnya jumlah miosit progresif. Selanjutnya ada degradasi kolagen ekstraseluler. Degradasi kolagen ekstraseluler yang menghubungkan antar miosit menyebabkan kerusakan anyaman kolagen. Dan yang terakhir, berdasarkan perubahan biokimiawi, hormonal atau metabolik, itu yang pertama ada pelepasan peptid natriuretik. Itu merupakan respon vasodilatasi yang hilang pada gagal jantung berat. Dan selanjutnya ada inflamasi. Inflamasi ini produksi sitokin, adesi sel inflamasi, dan kemoktasis yang diaktifkan oleh angiotensin dan juga aldosteron. Oke, kita bisa lanjut ke next slide. Nah, kita bisa lihat ini merupakan gambar dari patofisiologi gagal jantung. Selanjutnya itu ada beberapa mekanisme kompensasi alami akan terjadi pada pasien gagal jantung sebagai respon terhadap menurunnya curah jantung. Seperti kita lihat ini ada penurunan relatif curah jantung. Serta untuk membantu mempertahankan tekanan darah yang cukup untuk memastikan perfusi organ yang cukup. Mekanisme tersebut ada yang pertama mekanisme dari Frank Starling. Menurut hukum Frank Starling, penambahan panjang serat menyebabkan kontraksi menjadi lebih kuat sehingga curah jantung meningkat. Yang kedua ada
perubahan neurohormonal. Untuk perubahan neurohormonal ini merupakan salah satu respon neurohormonal yang terjadi paling awal untuk mempertahankan curah jantung. Nah, seperti yang kita lihat, ada penurunan curah jantung, maka ini merupakan respon paling awal untuk mempertahankan curah jantung. Peningkatan aktivitas sistem untuk respon paling awalnya yaitu peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, katekolamin menyebabkan kontraksi otot jantung yang lebih kuat atau efek inotropik positif dan peningkatan denyut jantung. Sistem saraf simpatik juga turut berperan dalam aktivasi sistem renin, ini, angiotensin, dan juga aldosteron yang bersifat mempertahankan volume darah yang bersirkulasi dan mempertahankan tekanan darah juga. Selain itu dilepaskan juga counter-regulator peptide dari jantung seperti natriuretic peptides yang mengakibatkan terjadinya vasodilatasi perifer, natriuresis, dan diuresis serta turut mengaktifasi sistem saraf simpatik dari sistem RAA. Dan yang terakhir ada remodeling dan hipertrofi ventrikel. Dengan bertambahnya beban kerja jantung, akibat respon terhadap peningkatan kebutuhan, maka terjadi berbagai macam remodeling termasuk hipertrofi dan dilatasi. Bila hanya terjadi peningkatan muatan atau muatan tekanan ruang jantung atau pressure overload, seperti di sini, itu misalnya pada hipertensi ataupun stenosis katup. Hipertrofi ditandai dengan peningkatan diameter setiap serat otot. Pembesaran ini memberikan pola hipertrofi konsentrik yang klasik di mana ketebalan dinding ventrikel bertambah tanpa penambahan ruang jantung. Namun bila pengisian volume jantung terganggu, misalnya pada regurgitasi katup ataupun ada pirau, maka panjang serat jantung juga bertambah disebut hipertrofi ekstrinsik dengan penambahan ukuran ruang jantung dan ketebalan dinding. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang paten ductus arteriosus. Saya akan membahas tentang patofisiologinya. Baik, kita akan naik di slide yang ini. Di sini seperti yang kita lihat, paten ductus arteriosus atau PDA adalah kondisi di mana ductus arteriosus yaitu pembuluh darah yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis selama perkembangan janin tetap terbuka atau paten setelah lahir. Secara normal, ductus arteriosus ini menutup secara alami dalam beberapa jam, hingga beberapa hari setelah kelahiran. Namun, pada bayi dengan PDA atau paten ductus arteriosus tetap terbuka yang menyebabkan aliran darah abnormal antara aorta dan arteri pulmonalis. Dalam keadaan janin, ductus arteriosus sangat penting karena memungkinkan darah mengalir melewati paru-paru janin yang belum berfungsi. Setelah lahir, bayi mulai bernapas dan paru-paru menjadi sumber oksigen utama, sehingga ductus arteriosus biasanya menutup secara otomatis. Jika ductus ini tetap terbuka, darah yang kaya oksigen dari aorta dapat mengalir kembali ke arteri pulmonalis dan juga paru-paru. Ini menyebabkan peningkatan aliran darah di paru-paru dan tekanan yang tidak normal pada jantung dan pembuluh darah paru-paru. Nah, ketika ductus arteriosus tidak menutup, maka terjadi santing darah abnormal dari aorta ke arteri pulmonalis. Hal ini menyebabkan beberapa konsekuensi. Yang pertama ada shunt left to right, yang kedua ada edem paru, yang ketiga ada beban jantung tinggi, yang keempat ada respon kompensatoris, dan yang terakhir ada komplikasi jangka panjang. Yang pertama itu ada shunt left to right.
Ini merupakan darah kaya oksigen dari aorta mengalir ke arteri pulmonalis yang mengarah ke paru-paru yang sudah berkembang. Ini menyebabkan peningkatan sirkulasi darah ke paru-paru dan penurunan volume darah yang disirkulasikan ke sistemik. Fenomena ini disebut dengan ductal still. Baik, selanjutnya ada edem paru. Edem paru ini merupakan peningkatan edem paru merupakan peningkatan sirkulasi darah ke paru-paru dan dapat menyebabkan edem paru karena ada overloading vena pulmonalis. Yang ketiga ada beban jantung tinggi. Santing darah ke paru-paru meningkatkan beban jantung kiri yang menyebabkan hipertrofi atrium dan juga ventrikel kiri. Keempat ada respon kompensatoris. Untuk mengompensasi penurunan volume darah sistemik, denyut jantung meningkat dan cardiac output juga meningkat. Namun hal ini dapat menyebabkan peningkatan energi yang dibutuhkan oleh jantung dan potensi komplikasi lainnya seperti necrotizing, enterocolitis, dan gagal ginjal. Dan yang terakhir di sini ada komplikasi jangka panjang. Jika paten ductus arteriosus tidak diobati, maka dapat menyebabkan gagal jantung kronis, hipertensi pulmonal, dan infeksi jantung atau endokarditis. Untuk penutupan ductus arteriosus secara normal, itu setelah kelahiran, tekanan darah sistemik meningkat, dan level dari prostaglandin E2 atau PE2 menurun. Ductus arteriosus biasanya menutup dalam beberapa menit hingga beberapa hari setelah kelahiran. Penutupan ini memungkinkan sistem perdarahan paru untuk menerima darah yang tepat untuk pertukaran gas. Selanjutnya kita akan next slide. Nah, ini adalah gambar dari paten ductus arteriosus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tetralogy of Fallot. Langsung saja kita ke pengertiannya dari tetralogy of Fallot atau TOF. Ini merupakan kondisi langka yang terjadi akibat kombinasi dari 4 kelainan jantung bawaan lahir atau kongenital. Kelainan atau penyakit jantung ini mempengaruhi struktur jantung sehingga menyebabkan darah kekurangan oksigen yang mengalir keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi tetralogi Fallot atau TF melibatkan 4 kelainan jantung yang saling terkait yang muncul akibat deviasi anterosuperior septum infundibular selama embryogenesis. Berikut adalah rincian dari masing-masing komponen patofisiologisnya. Yang pertama ada obstruksi right ventricular outflow tract atau RVOT minimal. Yang kedua ada ventricular septal defect atau VSD. Yang ketiga ada overriding aorta. Dan yang terakhir ada hipertrofi ventrikel kanan. Di sini untuk RVOT sendiri ada 3 variasi dari yang ringan hingga berat. Untuk variasi obstruksi ringan yaitu arteri pulmonalis berukuran normal tanpa ada sianosis. Yang kedua ada obstruksi sedang atau stenosis arteri pulmonalis ringan menyebabkan sianosis minimal. Dan yang terakhir ada obstruksi berat. Aliran darah ke paru-paru sangat terbatas, bergantung pada paten ductus arteriosus atau PDA untuk sirkulasi darah pulmonal yang dapat menyebabkan sianosis parah jika PDA menutup. Yang kedua ada ventricular septal defect atau VSD. Defek ini berupa lubang pada septum antara ventrikel kanan dan kiri, memungkinkan darah miskin oksigen dari ventrikel kanan bercampur dengan darah kaya oksigen di ventrikel kiri. Yang ketiga ada overriding aorta. Aorta terletak di atas defect septum ventrikel,
menerima darah dari kedua ventrikel. Ini menyebabkan campuran darah kaya dan miskin oksigen yang dipompa ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada hipertrofi ventrikel kanan. Hipertrofi terjadi akibat peningkatan beban kerja ventrikel kanan untuk memompa darah melawan obstruksi RVOT yang mengarah pada pembesaran otot jantung. Baik, ini kita bisa lihat gambar dari tetralogy of Fallot. Selanjutnya ada saya akan menjelaskan ventricular atau atrial septal defect. Untuk ventricular atrial septal defect atau VSD, ini merupakan lubang di septum yang memisahkan ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Untuk patofisiologinya sendiri, darah dari ventrikel kiri atau darah yang kaya akan oksigen mengalir ke ventrikel kanan atau darah yang miskin akan oksigen, menyebabkan shunting darah dari kiri ke kanan. Ini juga meningkatkan aliran darah ke paru-paru, berpotensi menyebabkan hipertensi pulmonal dan overload volume pada ventrikel kanan. Untuk selanjutnya ada atrial septal defect atau yang biasa disebut dengan ASD. ASD adalah lubang di septum atrium yang memisahkan atrium kanan dan kiri. Untuk patofisiologinya, darah kaya oksigen dari atrium kiri mengalir ke atrium kanan, menyebabkan overload volume pada jantung kanan. Ini juga dapat menyebabkan hipertensi pulmonal dan aritmia jika tidak diobati. Untuk gejala dari ventricular septal defect ini, gejalanya dapat bervariasi berdasarkan ukuran defect itu sendiri. Untuk ventricular septal defect atau VSD ini kecil, sering tidak menimbulkan gejala. Sedangkan VSD yang besar dapat menyebabkan gagal jantung, sesak napas, dan pertumbuhan terhambat pada bayi. Dan yang terakhir di sini gejala dari atrial septal defect. Untuk gejalanya tidak menunjukkan gejala pada anak-anak, tetapi menyebabkan kelelahan, sesak napas, dan pertumbuhan yang lambat jika defeknya besar. Nah, kita bisa lihat ini adalah gambar dari atrial septal defect atau ASD. Sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Dan juga ini merupakan gambar dari ventricular septal defect. Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya minta maaf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.